Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami. Hari demi hari Tuhan terus menyertai dan menolong kami melewati hari-hari yang tidak mudah bersama dengan Tuhan. Bila Tuhan pagi hari ini kasih-Mu, anugerah-Mu sekali lagi menyapa setiap kami, menegur setiap kami, memulihkan hidup kami, sehingga kami menjadi manusia-manusia baru yang siap untuk diutus Tuhan, untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sertai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam segala kelemahan dan keterbatasan yang ada. Ini Tuhan urapi dan Tuhan yang menolong. Kami serahkan semua ini ke hadapan-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yang menjadi jantung daripada iman kita, yaitu kasih penebusan. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus, pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai ke-21. Bagian yang menjadi highlight kita hari ini, kita akan fokus di dalam ayat 18 sampai 19. Tapi saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat 17 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita kehilangan sesuatu barang yang berharga? Lalu ketika kita kehilangan itu, kita harus mengeluarkan sejumlah uang kita untuk mendapatkan barang yang hilang itu kembali. Pasti rasanya tuh nggak enak. Kita harus membayar sesuatu yang menjadi milik kita, tapi barang itu telah hilang. Sehingga kita harus bayar untuk mendapatkannya kembali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang anak kecil yang senang membuat sebuah perahu kecil yang indah. Dia itu membuatnya dengan begitu baik, kemudian dia memberikan cat kepada perahu itu, bahkan dia memberikan nama pada perahu kesayangannya itu. Dan dia sangat menjaga perahu ini dengan sangat baik. Dan suatu hari, dia merencanakan untuk bermain dengan perahu ini. Maka dia pergi ke sungai, kemudian dia bermain dengan perahu itu. Namun naas Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia bermain dengan perahu itu di pinggir sungai itu, ternyata arus sungai itu membawa perahu itu semakin lama semakin jauh, dan pada akhirnya perahu itu hilang di bawah arus. Sang anak itu begitu sedih karena dia kehilangan karyanya yang dia sayangi itu. Dia pulang dengan begitu hancurnya, dia ceritakan kepada papa mamanya. Beberapa minggu kemudian dia berjalan bersama dengan papa mamanya melewati sebuah toko barang bekas. Kemudian ketika dia melewati toko barang bekas itu, dia melihat, loh kok di situ ada perahu saya yang hilang itu. Dan lebih terkejutnya lagi, dia melihat bahwa ada harganya. Maka dia masuk ke dalam toko itu, kemudian dia bilang sama pemilik toko itu, ini perahu saya, ini perahu saya, kembalikan sama saya. Tetapi pemilik toko itu berkata, sekarang ini jadi milik saya. Kalau kamu mau, kamu harus membelinya dari saya. Maka tanpa berpikir panjang, dia langsung pulang ke rumah, dia buka celengannya, dia ambil uangnya,
yang dibutuhkan, kemudian dia datang ke toko itu, dia membeli perahu itu. Maka ketika dia membeli kembali perahu ini, maka dia memeluk perahu itu dengan sangat erat. Dan dia berkata kepada dirinya sendiri, sekarang kamu 2 kali lipat milikku. Pertama, karena aku membuat kamu. Kedua, karena aku membeli kamu kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah gambaran ini menjadi sebuah gambaran bagaimana relasi kita bersama dengan Tuhan? Bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, namun kita terhilang karena dosa kita. Namun Tuhan datang membeli kita kembali. Dan inilah esensi dari kasih penebusan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Petrus, bagian yang kita baca tadi, adalah sebuah bagian yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya diaspora di Asia Kecil. Mereka harus pergi ke Asia Kecil karena mereka mengalami suatu kehidupan yang tidak mudah. Karena mereka dikejar oleh kekaisaran Romawi. Sehingga mereka harus keluar dan menjadi orang-orang yang minoritas di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupan mereka mengalami tekanan sosial, diskriminasi, bahkan penderitaan. Maka di dalam kondisi seperti ini, di dalam keadaan seperti ini, maka sangat mudah bagi mereka untuk jatuh di dalam godaan hidup mereka yang sebelumnya. Mereka bisa aja untuk kembali dalam kehidupan lama mereka, kehidupan yang berkompromi dengan dosa, kehidupan yang biasa-biasa saja, hanya untuk mereka menjadi orang-orang yang nyaman, menjadi orang-orang Kristen yang aman, tanpa perlu dikejar-kejar oleh Kaisar Romawi. Mereka bisa menutupi diri mereka dengan baik, tapi hidup mereka tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di titik inilah maka Petrus mengingatkan kepada mereka, jangan sampai kamu masuk, jangan sampai kamu tergoda terhadap hal-hal seperti ini. Ingatlah bahwa hidupmu sudah ditebus dan harga penebusan itu bukanlah barang murah. Ingat bahwa hidupmu sudah ditebus dan harga penebusanmu bukanlah barang murah. Kita melihat di dalam ayat ke-17 ini, di bagian pertamanya dikatakan, jika kamu menyebut dia Bapa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat, jika mereka sebagai umat Tuhan memanggil dia Bapa, maka konsekuensinya adalah kehidupan mereka harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 17 ini, kita bisa melihat, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan di dalam bagian ini bukanlah suatu pengertian, kengerian, gemetar karena teror, bukan. Tapi ketakutan dalam bagian ini menunjukkan rasa hormat yang dalam, karena mereka menyadari status hidup mereka sebagai orang-orang yang telah ditebus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak kita lebih dalam lagi mengerti dan memahami apa sih maknanya ditebus itu. Kata ditebus itu di dalam bagian yang kita baca ini menggunakan akar kata lutro. Lutro ini sering dipakai di dalam konteks pasar budak yang menunjukkan, yang berarti bahwa membebaskan seorang budak dengan membayar dengan sejumlah harganya. Penembusan seorang budak ini bukanlah tanpa harga atau pengorbanan, melainkan ada harga yang harus dibayar oleh sang tuan untuk mendapatkan budak itu. Maka Petrus menegaskan bahwa penebusan kita tidak menggunakan barang yang fana seperti perak atau emas. Di mata Tuhan, perak atau emas itu adalah sesuatu yang murah.
dibandingkan nyawa manusia. Maka harga untuk menebus hidup Anda dan saya adalah darah Kristus. Darah Kristus yang mahal itu. Kasih Tuhan itu bukanlah sebuah kata-kata yang indah. Bukanlah suatu konsep kasih yang abstrak. Bukan. Tapi kasih Tuhan itu adalah kasih di mana dia mengorbankan dirinya. Kasih itu dia mengambil bentuk menjadi manusia yang tidak bercacat. Yang rela menjadi korban demi menggantikan kita yang penuh cacat dan celah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memahami makna ditebus ini, maka kita akan bisa memahami dengan begitu besar, begitu indahnya apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi saya mau mengajak kita untuk melihat penebusan ini di dalam kacamata Injil. Di dalam kacamata Injil kita akan melihat begitu indahnya karya penebusan Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penciptaan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Dan di akhir dia berkata, sungguh amat baik. Setelah itu apa yang dilakukan? Tuhan menguduskan hari berikutnya. Tuhan menjadikan hari perhentian setelah itu. Kita tahu bahwa desain Tuhan, ketika dia menciptakan segala sesuatunya termasuk manusia di dalamnya, Tuhan rindu bahwa setiap kita menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Segala keindahan, segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan, segala hal yang Tuhan sudah rancang dengan begitu baiknya, Tuhan mau kita menikmati semuanya itu di dalam waktu perhentian bersama dengan Tuhan. Maka waktu rest, Sabat itu menjadi suatu waktu yang penting bagi manusia. Untuk kita menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Untuk menikmati waktu bersama dengan Sang Pencipta yang telah menciptakan setiap kita. Yang telah menciptakan kita dengan berkata, sungguh amat baik. Itu desain Tuhan bagi kita ketika dia menciptakan segala sesuatunya. Tapi ketika kita manusia jatuh di dalam dosa, maka itu semuanya menjadi rusak. Manusia menjadi tawanan atas dosa. Kita menjadi budak atas dosa itu yang sedang menanti vonis mati tanpa adanya pengharapan. Mau bagaimanapun caranya, mau berbuat baik, mau lakukan apapun, tidak ada yang dapat melepaskan kita daripada kematian itu. Tidak ada yang dapat melepaskan kita daripada jeratan dosa itu. Semakin kita berusaha, semakin kita melakukan hal-hal yang bagi kita baik, justru kita semakin terperosok, dan terperosok lebih dalam lagi. Di tengah ketidakadanya harapan, di tengah ketidakberdayaannya, maka Tuhan menunjukkan kasih dan kemurahannya melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Kedatangan Dia tidak lain, tidak bukan, adalah untuk membebaskan setiap kita manusia dari belenggu dosa. Dia datang sebagai anak domba yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Dia yang kudus dan tidak bersalah, dibuat menjadi bersalah oleh karena dosa yang ditimpakan kepadanya. Bahkan dia taat sampai dia memikul salibnya ke Golgota. Dengan tubuh yang tercabik, dengan darah yang mengalir. Hingga pada akhirnya di puncaknya, di atas kayu salib itu, dengan tangan yang terbentang, dia berkata, sudah selesai.
tetelestai. Sudah selesai. Sudah lunas dibayar. Di atas kayu salib itu, Tuhan sudah menanggung setiap dosa kita. Dengan tangan yang terbentang, dengan darah yang mengalir, Dia sudah menyerahkan segala sesuatunya. Lunas dibayar setiap dosa kita. Namun Allah kita bukanlah Allah yang mati. Kematian tidak dapat menahannya. Dia bangkit. Dia menunjukkan kuasanya atas kematian dan kebangkitan. Memberikan kepada kita pengharapan dan kekuatan. Karena kita tahu Allah telah menang. Allah telah hidup bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak lagi dipanggil sebagai budak atas dosa kita. Tapi kebangkitan Tuhan menunjukkan kepada kita, kita adalah anak-anak Allah. Maka kasih penebusan ini bukanlah hanya sekedar kisah seperti ini saja. Tapi kasih penebusan ini adalah kasih yang ingin mengubah identitas setiap kita, anak-anak Allah. Yang dahulu hidup di dalam dosa, yang dahulu hidup di dalam kesenangan dirinya sendiri, sekarang hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Hidup tidak lagi di bawah kekuasaan dosa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat narasi Injil ini, ketika kita melihat kasih Tuhan ini, ketika kita melihat cara Tuhan bekerja ini, apa sih yang menjadi respon dari setiap kita akan kasih Tuhan itu? Apa sih yang menjadi respon kita? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dengan menerima pengampunan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita merasa bahwa kita itu berhak menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa kita layak untuk menerima anugerah Tuhan itu. Tapi kalau boleh saya bertanya, siapa kita? Siapa engkau dan saya? Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu adalah orang yang kotor, orang yang jijik, orang yang gak layak, orang yang hidup dalam dosa. Yang seharusnya kita itu menuju kepada kematian. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan gak lihat itu. Kasih Tuhan itu mengejar setiap kita. Kasih Tuhan itu memeluk setiap kita, mendekap kita. Dan di dalam pelukannya Dia berkata, seburuk apapun kamu, sejahat apapun kamu, aku tetap menerimamu. Tanganku terbuka untukmu. Aku mengampunimu, hai anakku. Di saat kita merasa kita berhak, tapi justru di dalam kondisi itu, kita terlalu tinggi hati dan merasa bahwa kita lebih tinggi daripada anugerah Tuhan. Tapi kasih itu terus mengejar kita. Hidup kita, pikiran kita, tindakan kita yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan mau kembali menebus kehidupanmu telah jauh daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan seperti anak bungsu yang kembali kepada Bapa dan dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
Ketika anak bungsu itu datang di dalam kondisi seperti itu, sang bapa memeluk anak itu. Di dalam pelukannya terkandung penerimaan, terkandung pengampunan, terkandung kasih yang begitu besar bagi anak itu. Anak yang sudah berkhianat, anak yang sudah begitu hancurnya, anak yang begitu kurang ajarnya. Tapi Bapa tetap memeluk anak itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau merestorasi hidup setiap kita melalui kasih yang tidak ternilai itu. Tuhan mau merestorasi hidup setiap kita, anak-anak Tuhan, yang selama ini mungkin kita hidup menjauh daripada Tuhan. Kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengaku bahwa kita sungguh-sungguh menerima anugerah Tuhan. Tapi nyatanya, kita gak membuka hati kita, mengizinkan Tuhan merestorasi hati kita, hidup kita dengan kasih yang begitu besar. Kasih yang tidak ternilai itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak hanya mau berhenti sampai di titik ini saja. Bahwa kita menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi saya mau rindu mengajak kita untuk kita belajar juga menghargai karya penebusan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita memahami hidup kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah merdeka di hadapan Tuhan, mari kita berusaha hidup sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Tapi bukankah kita sering lupa, tidak menghargai karya penebusan itu? Kita hidup, kita bekerja, kita melayani, kita hidup di dalam kompromi yang ada, bukan? Di dalam pekerjaan kita bisa senggol sana sini. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, kita acuh, kita nggak peduli dengan orang itu. Ketika kita ada melihat salah, kita merasa, sudahlah itu urusan kamu dengan Tuhan, saya nggak ikutan. Ketika kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam, tapi malah kita menjadi batu sandungan. Apakah itu cara hidup kita sebagai orang-orang yang telah merdeka? Apakah itu cara hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin katakan, kalau kita sungguh-sungguh mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengaku bahwa kita menerima anugerah dari Tuhan, saya mau katakan, jangan lagi kita menjual diri kita kembali kepada dosa itu. Jangan lagi kita itu belajar hidup coba-coba terhadap dosa atau berkompromi terhadap dosa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan ingat, harga penebusan itu darah Kristus yang tercurah bagi kita. Bukankah kita lupa harga penebusan itu? Kita lupa harga penebusan itu. Tuhan yang tergantung bagi setiap kita. Tuhan loh itu. Bukan manusia. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Yang tergantung di atas kayu salib itu. Bagi setiap kita. Itu harga penebusan yang dia lakukan bagi kita. Maka ketika kita sengaja berbuat dosa, berarti kita sedang meremehkan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib di Kalvari bagi setiap kita. Kalau kita masih hidup berkompromi terhadap dosa, berarti kita meremehkan
pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita masih hidup di dalam dosa, hidup berkompromi di dalam semuanya, maka kita menganggap anugerah Tuhan itu sebagai suatu hal yang murahan. Dan itu berbahaya bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah bahwa Tuhan yang datang bagi engkau dan saya, manusia yang berdosa. Ingatlah, Dia Tuhan yang rela menjadi manusia bagi setiap kita. Debu, abu, yang tidak layak itu. Ingatlah, Dia itu Tuhan yang tergantung di atas kayu salib bagi setiap kita. Ingat, Dia itu Tuhan yang tercabik-cabik, darahnya mengalir bagi setiap kita. Dia lakukan semuanya itu bagi kita, manusia yang gak layak. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kotor dirimu di hadapan Tuhan, seberapa menjijikan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan rindu engkau datang di hadapan Tuhan. Tuhan rindu engkau datang dengan sebuah hati yang mau direstorasi. Hati yang rindu mau kembali kepada Dia. Hati yang rindu menerima kembali kasih itu dalam hidup setiap kita. Hanya dengan pengakuan, hanya dengan keterbukaan, langkah ini menjadi langkah yang penting bagi kita untuk membuka hati kita seluas-luasnya bagi Tuhan membentuk setiap kita. Kasih yang mau mentransformasi dan mengkalibrasi hati kita. Dan janganlah kita mau kembali hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merdeka untuk kembali menjual diri dan membiarkan hidup kita kembali di dalam dosa. Ingat harga penebusan itu. Ingat Tuhan sudah bayar lunas dosamu dengan darahnya yang mahal dan berharga itu. Bagaimana hidupmu dengan kasih penebusan itu? Bagaimana hidupmu? Apakah hidupmu sudah mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merdeka? Apakah hidupmu sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh meresapi, sungguh-sungguh mengerti karya kasih penebusan itu, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kita? Saya mau ajak kita sama-sama menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu ini di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana dengan kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah mungkin saat ini hidupmu masih bergumul di dalam dosa? Ataukah mungkin saat ini hidupmu masih ada hal-hal yang jatuh, bergumul, berkompromi di dalamnya? Baik di dalam kehidupan spiritualmu, pekerjaanmu, hidupmu bersama dengan keluarga. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau menyapa setiap kita. Tangannya yang berlubang paku itu rindu memeluk setiap kita. Dan kembali mengingatkan kita. Hai anakku, aku telah menebus engkau. Lihat, tanganku yang berlubang paku ini, itu harga yang aku lakukan.
Mari, kembalilah kepadaku. Hiduplah dengan apa yang aku inginkan. Jangan kembali hidup dengan kehidupan yang sia-sia. Jangan hidup lagi dengan apa yang dunia tawarkan. Ingat, tanganku ini, yang berlubang paku ini. Aku mengasihi engkau. Aku rindu kau kembali padaku. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari engkau datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, rindu sungguh-sungguh. Engkau datang dengan sepenuh hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita terus mengingat kebaikan, kasih Tuhan. Dan Tuhan sudah tunjukkan dengan begitu indahnya di atas kayu salib bagi setiap kita. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh engkau mau hidup sebagai orang-orang yang sudah merdeka di hadapan Tuhan. Engkau mau meninggalkan cara hidupmu yang lama. Untuk kembali hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Biarlah pujian ini mengingatkan setiap kita. Menjadi rima di dalam hati setiap kita. Bahwa Tuhan telah mengerjakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya Tuhan, Semuanya
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini komitmen kami Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, kami ucap syukur bahwa kesempatan di pagi hari ini untuk kami mengingat kembali akan kasih penebusan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami membawa diri kami yang jijik, yang kotor ini. Tuhan, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah menebus setiap kami dengan darah-Mu yang begitu mulia dan tidak ternilai. Tapi Tuhan, seringkali kami lupa akan harga itu, sehingga kami banyak hidup mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami membawa diri kami membawa komitmen kami yang baru di hadapan Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Tuhan, bantu kami, Tuhan tolong kami. Melalui kasih itu untuk kami hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.